Sering disebut mencekam, Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, Ini yang nih, dibangun 2 triliun rupiah ternyata memang memiliki keunikan. kayak negeri Keberadaan dongeng nih. selimut kabut di IKN, bak negeri dongeng yang berada di atas awan. Penampakan alam raya Ibu Kota Nusantara, atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur tertutup kabut bak negeri dongeng di atas awan. Aduh, cantik ya. Kabut ini memberikan kesan bahwa IKN adalah kota tersembunyi yang hening, minim polusi udara, dan hanya diiringi suara peralatan konstruksi serta kicauan burung endemik Kalimantan. Bak negeri dongeng yang berada di atas awan, kabut yang menyelimuti seperti membawa kita masuk dalam negeri dongeng, dingin menusuk pori-pori kulit. Mengingat, terkadang kabut menyelimuti IKN sejak subuh hingga malam hari. Fenomena ini menciptakan suasana unik yang jarang ditemukan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bagaimana Masya keindahan IKN Allah. Nusantara yang diselimuti kabut bak negeri dongeng? Cantik kan, Masya Allah. IKN kini masih menjadi sorotan publik. Keberadaan IKN Nusantara seakan kota yang tersembunyi, hening dan minim polusi. Terkadang kabut menyelimuti Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Tidak hanya subuh menjelang fajar menyingsing, kabut juga terlihat pada malam hari. Sering disebut mencekam, Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, ini yang nih, dibangun 2 triliun rupiah ternyata memang memiliki keunikan. kayak negeri Keberadaan dongeng nih. selimut kabut di IKN, bak negeri dongeng yang berada di atas awan. Kabut yang menyelimuti seperti membawa kita masuk dalam negeri dongeng, dengan suhu sekitar yang dingin menusuk pori-pori kulit. Ibu kota negara di Kalimantan yang dibangun oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, masih menjadi perbincangan masyarakat. Terlebih, Masya Allah. kepastian pembangunan IKN saat ini banyak dipertanyakan setelah peralihan pemerintahan ke tangan Presiden Prabowo Subianto. Tapi kita tahu Nusantara itu masih lagi terpelihara ya, kawasan hutan yang tidak lagi dicemari, yang belum lagi dicemari oleh apa-apapun, dan ini pasti memberikan impact yang sangat nyaman, segar gitu kan, sesuatu yang tidak dapat dilihat kalau di kota-kota besar. Hanya di IKN, Masya Allah. Pada bagian belakang kantor Presiden di IKN ini terdapat sebuah patung Garuda raksasa yang membuka sayapnya. Burung Garuda raksasa ini berdiri di atas Masya lahan Allah. 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Bahan untuk membangun patung burung Garuda ini diantaranya kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium serta kaca. Sehingga, Waktu malamnya kalau lebih ada cantik. kabut, memberikan kesan bahwa IKN adalah kota tersembunyi yang hening, minim polusi udara, dan hanya diiringi suara peralatan konstruksi serta kicauan burung endemik Kalimantan. Masih tidak Sosok burung Garuda dicemari. ini yang sering menjadi perhatian banyak orang, yang mana tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan, tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Perpaduan ketiganya selalu mewarnai keberadaan bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia. Untuk mendukung kota hijau, lahan yang digunakan untuk membangun istana ini hanya 8% saja dari keseluruhannya mencapai 100 hektar. 92% sisanya dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Karena hanya 8% saja yang dibangun, hutan di IKN masih dipelihara keasliannya, wajar kalau kabut kadang menyelimuti IKN sejak subuh hingga malam hari. Fenomena ini menciptakan suasana unik yang jarang ditemukan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kabut ini memberikan kesan bahwa IKN adalah kota tersembunyi yang hening, minim polusi udara, dan kicauan burung endemik. Ibu kota negara IKN Nusantara yang sedang dibangun di Kalimantan Timur, tidak hanya bertujuan untuk menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga untuk menciptakan kota berkelanjutan yang menawarkan keindahan alam dan inovasi teknologi. Keindahan IKN Nusantara terletak pada integrasi harmonis antara alam, arsitektur, budaya, dan konsep ramah lingkungan yang menjadikannya simbol masa depan Indonesia. IKN Nusantara dikelilingi oleh keindahan alam Kalimantan yang eksotis. Dari hutan hujan tropis yang lebat hingga sungai-sungai besar yang berkelok-kelok, kawasan ini dipenuhi dengan flora dan fauna yang kaya. Lokasi IKN yang dekat dengan alam menjadikannya unik dibandingkan ibu kota lainnya di dunia, yang biasanya penuh dengan beton dan gedung cakar langit. Desain arsitektur IKN Nusantara dirancang dengan visi menyatu bersama alam. Berbagai bangunan di kawasan IKN akan dirancang dengan konsep green arsitektur, di mana penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan menjadi prioritas utama. Konsep kota cerdas, smart city juga diterapkan untuk memaksimalkan efisiensi energi dan kenyamanan warganya. Dengan pemandangan alam yang masih asri, bangunan-bangunan di IKN akan menjadi contoh modernisasi yang tidak merusak lingkungan.
Taman-taman di IKN Nusantara akan menjadi tempat warga bersosialisasi sambil menikmati udara segar dan pemandangan alami. Keberadaan taman ini tidak hanya memperindah landscape kota, tetapi juga membantu mengurangi polusi udara dan menyediakan habitat bagi satwa liar. Selain keindahan alamnya, IKN Nusantara juga akan menjadi pusat teknologi terdepan di Indonesia. Berbagai fasilitas akan dilengkapi dengan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup warga, seperti transportasi umum berbasis energi bersih, gedung-gedung hemat energi, dan layanan publik berbasis digital. Konsep Smart City yang diterapkan di IKN mencakup sistem pengelolaan limbah yang cerdas, penggunaan energi terbarukan, dan infrastruktur yang mendukung gaya hidup berkelanjutan. Seolah berada di dalam dua dimensi, antara alam yang asri dan teknologi canggih. Kabut yang memberikan kesan bahwa IKN adalah kota tersembunyi yang hening, minim polusi udara, dan hanya diiringi suara peralatan konstruksi serta kicauan burung endemik Kalimantan. Bak negeri dongeng yang berada di atas awan, kabut yang menyelimuti seperti membawa kita masuk dalam negeri dongeng, dengan cuaca yang dingin menusuk pori-pori kulit. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah masuk ke keindahan alam IKN, yang diselimuti kabut bak negeri dongeng? Nah, IKN itu diselimuti kabut bak sebuah negeri di atas awan gitu, dimasuk dalam alam cerita dongeng gitu kan. Dan ternyata IKN itu, kita tahu itu kawasan hutan yang dibangunkan IKN, itu sesuatu yang suka sekali konsep yang dibawakan oleh Pak Jokowi kepada IKN ini. Satu penempatan ramah lingkungan yang menekankan tentang menekankan tentang teknologi hijau yang mengurangkan polusi dan sebagainya, dan tetap ada pembangunan yang berintegrasi bersama dengan alam kan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, walaupun modern, arsitekturnya semua bangunan-bangunan itu modern, tapi masih lagi berganding dengan teknologi, berganding dengan alam gitu. Sesuatu yang luar biasa. Konsepnya itu ke smart city dan sebagainya, memberikan satu gambaran untuk Indonesia di masa depan. Dan katanya hanya 2 juta orang aja yang dibenarkan yang akan tinggal di IKN. Dan ini sesuatu yang bagi tujuannya bagi memelihara keindahan, memelihara daripada minim polusi dan sebagainya. Ini sesuatu yang saran yang sangat bagus. Tapi 2 juta itu kalau di Indonesia udah berapa sekarang ya kan. Tapi kayaknya lebih besar kayaknya kan, tapi hanya dibenarkan untuk 2 juta. Mungkin ada alasannya untuk menjaga kebersihan, menjaga kehijauan dan sebagainya. Mungkin ada sebabnya juga. Dan menurut kalian bagaimana IKN? Kita berada di alam dongeng. Ada kabut-kabutnya dari subuh sampai malam. Masya Allah, pasti rasa dingin-dingin sampai ke kulit gitu katanya tadi kan. Menurut kalian gimana? Kalau menurut ya Allah, luar biasa banget. Kita doakan IKN terus dipercepatkan dan dipermudahkan usahanya untuk selesai. Dan menjadi sebuah contoh untuk negara-negara lain juga, pusat pemerintahan Indonesia yang baru. Oke, terima kasih buat kalian yang telah nonton dengan As hari ini, dan yang telah mendukung dari channel yang terdahulu sampai channel yang baru ini. Buat kalian yang belum gabung, bantu As dengan tekan butang subscribe. Subscribe itu gratis aja guys. Terima kasih banyak sebab support. Dan seperti biasa, semoga kita doakan semoga kita semua ini dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rahmat dan kasih sayangnya, insya Allah. Sampai ketemu lagi dalam video. Jaga diri. Dadah.